Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal meskipun dalam keadaan pandemi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita ikut digolongkan sebagai pengikut-pengikutnya yang setia. Baik teman-teman, saat ini kita akan belajar bersama, membaca bersama tentang standar syariah manajemen mutu. Ya, apa itu standar syariah manajemen mutu? Standar syariah manajemen mutu adalah suatu standar dalam rumah sakit syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yang di situ berisi apa saja sih yang harus dilakukan suatu rumah sakit, indikatornya sehingga rumah sakit itu bisa disebut sebagai rumah sakit syariah. Baik, kita mulai. Yang pertama dari standar pelayanan minimal syariah. Jadi minimal di rumah sakit syariah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu, maaf, yang belum saya tulis. 8 tentang akad ya, yang harus dilakukan. Baik. Maaf. Ya, oke. Baik, yang pertama adalah membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan, hijab untuk pasien, mandatory training untuk pasien, edukasi islami untuk pasien, pemasangan EKG sesuai gender, pemasangan hijab ibu menyusui, pemakaian hijab di ruang operasi, dan akad syariah. Yuk kita baca satu-satu. Nah, membaca basmalah pada pemberian obat atau tindakan, apa itu? Tujuannya adalah untuk penjagaan agama. Jadi pasien meskipun sedang sakit, kita selalu berusaha untuk membangkitkan sisi-sisi spiritualnya. Begitu. Nah, apa sih tujuannya? Tergambarnya niat ibadah dan tawakal dari para dokter, perawat, bidan dalam menjalankan pelayanan dan ikhtiar pasien dengan mengucapkan lafaz bismillah. Diharapkan kalau kita membaca bismillah sebelum memberikan obat kepada pasien, itu kita merasa bahwa semata-mata kita hanyalah sebagai perantara dan tidak memiliki kekuatan. Meskipun kita diberikan ilmu yang berhubungan dengan kesembuhan pasien, tetapi ilmu itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada pasien kecuali jika Allah mengizinkan. Karena itu kita melaksanakan ilmu kita itu dengan mengingat nama Allah, bismillah. Dan dari sisi pasien juga sadar bahwa bukan obat dari dokter atau dari perawat ini yang semata-mata menyebabkan dia sembuh, tetapi obat ini hanyalah perantara. Tetap saja, meskipun sudah diberikan pengobatan dengan pengobatan yang terbaik atau termahal, katakanlah begitu, kesembuhannya tetap dari Allah, bukan dari obat itu. Nah, di sini akan tercipta keseimbangan ya. Nah, membaca basmalah ini dilakukan secara lisan, tidak secara hati ya. Jadi tidak boleh teman-teman hanya di dalam hati saja, karena di sini ada niat syiar dakwahnya. Teman-teman harus membaca dan mengajak pasien atau keluarganya untuk membaca. Jadi, ibu mau saya suntik, ayo kita baca bismillah bersama ya. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, standar minimalnya adalah 70% ya teman-teman. Ini dari DSN Syariah MUI. Nanti rumah sakit bisa menaikkan standar ini sesuai dengan tingkat capaian yang sudah ada di rumah sakit ini. Misalnya teman-teman sudah 75%. Oke, berarti kita jangan 70% dong. Kita lebih baik dari ini, seperti itu.
dilakukan terutama di rawat jalan, rawat inap, tetapi ditingkatkan juga nanti untuk di IGD ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah hijab untuk pasien. Ini sama areanya masih penjagaan agama untuk menjaga ibadah pasien, karena hijab itu adalah suatu kewajiban bagi laki-laki atau perempuan ya, hanya area yang harus dihijabi itu berbeda. Nah, kalau dalam indikator ini yang dituju atau yang disasar adalah pasien muslimah. Jadi pasien muslimah ini diharapkan menggunakan hijab ketika dirawat di rumah sakit kita. Meskipun dia di rumahnya tidak menggunakan hijab, tapi kita tidak boleh memaksa karena itu standarnya ini 70%. Artinya kita harus mengajak, Ibu, saya pakaikan hijab ya agar Ibu terjaga auratnya selama di sini. Nah, teman-teman harus bisa menyampaikan ajakan untuk memakai hijab ini dengan bahasa yang enak, dengan nada bicara yang enak gitu. Karena ya kita ingin menggugah, bukan ingin memaksa. Kalau nanti teman-teman bahasanya memaksa, nanti pasien tidak nyaman untuk berada di sini gitu ya. Hijab untuk pasien ini hijabnya disiapkan oleh rumah sakit, dipakaikan pada pasien muslimah saat pertama kali datang ya teman-teman, sehingga ini terutama di IGD ya, di IGD, di rawat jalan, di rawat inap harus selalu tersedia hijabnya. Kemudian yang berikutnya adalah mandatory training untuk bagi pasien. Nah, ini adalah apa yang sekarang sedang kita lakukan, teman-teman. Diberikan materi tentang bagaimana cara sholat orang sakit, bagaimana tentang cara wudhu orang sakit, itu bertujuan untuk menjaga agama pasien juga, agar selama sakit itu pasien tetap bisa menjalankan ibadah wajibnya. Ya, tetap menjalankan sholat, tetap bisa wudhu atau tayamum. Karena itu, teman-teman, terutama perawat, ini harus bisa melakukan bimbingan ibadah kepada pasien. Karena nanti teman-teman akan diberikan uraian tugas, jadi semacam ada kredensial syariah ya teman-teman. Setelah ada pelatihan mandatory training ini, ada kredensial syariah. Nanti khusus bagi teman-teman di perawatan akan diberikan uraian tugas untuk melakukan bimbingan ibadah kepada pasien. Ya, jangan sampai pasien yang sudah dalam kondisi sakit, dia kan sedang dalam tanda kutip menderita di dunia gitu ya teman-teman ya, meskipun nanti penderitaannya kalau sabar itu akan berbuah pahala, tetapi jangan sampai pada saat dia menderita di dunia nanti sholatnya juga ditinggal karena merasa sakit, sehingga nanti tambah menderita di akhirat. Nah, ini adalah cara teman-teman bagaimana untuk menunjukkan kasih sayang teman-teman kepada pasien yang percaya untuk datang ke sini, mempercayakan tubuh mereka untuk dirawat gitu ya, dalam keadaan sakit. Maka tunjukkanlah kasih sayang teman-teman ini dengan semaksimal mungkin gitu, bahwa teman-teman tidak hanya sayang pada tubuh pasien yang sedang sakit ini, tetapi juga sayang pada jiwanya, karena kita sesama muslim. Karena itu teman-teman, tolong deh ya, setiap kali pasien datang ke ruangan, tolong ditawarkan, Ibu mau dibantu untuk tayamum atau sholat gitu. Nanti diajarin sekali aja. Setelah diajarin sekali, nanti selanjutnya Ibu coba tayamum sendiri ya. Sholatnya begini dengan berbaring, tidak perlu banyak bergerak gitu. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, boleh panggil perawat. Seperti itu ya teman-teman ya, yang kita harapkan pelayanan di rumah sakit syariah itu seperti itu, penuh dengan kelembutan gitu ya. Targetnya juga 70%. Kemudian selain sholat, tayamum, teman-teman juga harus bisa melakukan bimbingan talqin kepada kepada pasien. Meskipun ini merupakan wilayah dari bagian kerohanian, tetapi teman-teman harus tahu bahwasanya kerohanian ini kan tidak
langsung datang ketika kita panggil karena ada banyak pasien yang harus ditangani. Karena itu teman-teman harus bisa melakukan talqin dengan cara yang benar, ya. Nanti akan diberikan bagaimana caranya melakukan talqin dengan benar. Di antaranya tidak tergesa-gesa, harus memberikan jeda di antara satu talqin dengan talqin berikutnya, agar pasien itu punya kesempatan untuk menirukan, gitu ya. Jadi nggak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, nanti pasiennya kapan nirukannya ya kalau kita ngomong terus, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya edukasi Islami, ya, atau leaflet buku kerohanian kepada pasien. Nah, ini di kita sudah ada dari dulu ya, alhamdulillah. Sejak sebelum kita ikut ke sertifikasi syariah ini sudah ada. Jadi teman-teman sekarang tinggal meneruskan, dan ini diawasi oleh bagian kerohanian. Nanti sudah dicentang, dikasih buku apa belum pasien ini. Misalnya dari 100 pasien baru sudah 90%, 90 pasien yang diberikan buku, berarti tercapai standarnya 70% ya. Kemudian pemasangan EKG sesuai gender. Nah, teman-teman, ini kita kalau dari sisi umum ini dalam rangka menghargai privasi pasien. Tentu pasien akan lebih nyaman dalam budaya ketimuran apabila pasien di area-area tubuh yang terbuka itu, di area-area tubuh yang pribadi itu dilakukan tindakan atau pemeriksaan oleh petugas yang jenis kelaminnya sejenis. Itu adalah budaya kita, budaya timur sekaligus ajaran agama kita ya. Sehingga kalau memasang EKG diupayakan harus sesuai dengan jenis kelamin, gitu ya. Kecuali dalam kondisi darurat ya teman-teman, ini pasiennya emergency, kita tahu ini ada tanda kegawatan, misalnya STEMI nih kemungkinan besar, perawatnya yang cowok belum ada nih, pasiennya cowok, baru ngantar pasien semua. Ya udah ditunggu dulu sampai perawat cowoknya datang. Wah, nanti masa golden periodnya untuk pengobatan lewat. Nah, itu tidak boleh kita kaku ya pada kondisi yang emergensi. Silahkan untuk segera dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Karena itu ini 70%. Targetnya tidak 100%. Gitu. Kalau misalnya terpaksa tidak bisa sesuai gender, bagaimana teman-teman? Dilibatkan keluarganya ya, untuk masuk. Jadi kalau pemasangan EKG boleh saja keluarga ada di dalam karena dia bukan tindakan yang invasif dan lain sebagainya, sehingga masih bisa disaksikan keluarga agar pasiennya merasa nyaman ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemakaian hijab pada ibu menyusui. Nah, ini juga penjagaan aurat ya bagi pasien wanita. Pernah saya katakan bahwa di dalam budaya kita itu sepertinya menyusui di tempat umum itu harus dimaklumi gitu ya, harus dianggap sebagai suatu kewajaran gitu. Padahal tentu tidak seperti itu. Kita berupaya untuk memberikan edukasi kepada pasien selama di sini bahwa sebaiknya tidak menyusui di tempat umum, dan sebaiknya apabila menyusui di tempat umum itu menggunakan hijab ya. Tunjukkan bahwa teman-teman bidan atau teman-teman perawat di ruang rawat gabung, di ruang bersalin ini sayang pada ibu-ibu yang mau melahirkan itu, sayang memperlakukan ibu-ibu itu seperti diri kita sendiri gitu. Ibu, kalau mau menyusui, ini saya berikan penutup dada ya, namanya pedaisui, penutup dada ibu menyusui, agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain ya ibu, gitu. Nah, teman-teman silahkan bagaimana caranya melakukan pendekatan. Istilah pedaisui itu adalah suatu istilah yang unik gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan sebagai daya tarik ini, agar nanti ibu itu teringat, iya itu ada loh di RS itu kain yang namanya pedaisui, gitu, gunanya untuk menutup dada selama menyusui. Aku juga pengen nanti kalau sudah pulang dari RSI aku juga pengen punya pedaisui. Misalnya seperti itu. Bagaimana teman-teman membangkitkan semangat dari ibu yang sedang menyusui ini, membangkitkan kesadaran sekaligus semangat sehingga dia nanti tidak lagi mengikuti kebiasaan orang pada umumnya yang dia menyusui di tempat umum, gitu ya.
Kemudian pemakaian hijab di kamar operasi. Nah, teman-teman, setiap kali pasien itu mau masuk ke ruang operasi kan pasti diganti bajunya ya. Teman-teman jangan sekedar ganti bajunya ya, jangan sekedar ibu ini ganti baju ya. Karena mau dioperasi, jangan berhenti di situ dong edukasinya ya. Teman-teman bilang, ibu ini ganti baju di kamar operasi ya, ganti baju untuk di kamar operasi. Ini baju ini akan menutup aurat ibu selama dilakukan operasi, sekaligus juga ini baju steril, sehingga nanti bisa mencegah terjadinya kontaminasi dari baju yang tidak steril yang sudah digunakan sehari-hari gitu. Tapi tolong ditekankan penjagaan auratnya itu, diedukasikan kepada pasien ya, sehingga pasien itu merasa dihargai. Aduh, aku tuh kalau di RSI kok ya dihargai banget ya, udah dijilbabin biar aurat nggak kelihatan, dikasih penutup dada ibu menyusui, kemudian kalau mau operasi juga dijaga, meskipun nanti aku di sana nggak sadar, dijaga agar auratku nggak kelihatan, seperti itu. Bagaimana cara teman-teman berkomunikasi kepada pasien sehingga itu nyampe pesan itu kepada pasien gitu, dan menjadi nilai lebih kita dibandingkan dengan rumah sakit lain, ya. Kemudian penjadwalan operasi elektif yang tidak terbentur waktu sholat. Penjadwalan operasi elektif yang tidak terbentur waktu sholat ini sama teman-teman. Untuk menjaga agama pasien, kita berharap agar ibadah pasien itu tidak terganggu. Ibadah wajibnya tidak terganggu meskipun pasien itu dilakukan operasi. Demikian juga ibadah petugasnya. Ya, sehingga apabila ada dokter yang menjadwalkan operasi yang bersamaan dengan waktu sholat, itu nanti diingatkan ya teman-teman gitu. Dan sekarang kan program yang kita buat sudah mendukung ya, agar penjadwalan ataupun operasi itu tidak bisa itu kalau berbenturan dengan waktu sholat. Nah, teman-teman insya Allah sudah menjalankan ini dengan baik, bisa nanti ditambah ngobrol dengan dokter-dokter agar ke depan itu dokter semakin terbiasa untuk tahu, oh ternyata kalau saya instruksi operasi berdasarkan waktu sholat itu nggak bisa operasi nih karena sistemnya udah nggak boleh. Berarti nanti besok lagi saya nggak menjadwalkan operasi bersamaan dengan waktu sholat deh gitu ya. Targetnya juga sama ya teman-teman, 70%, karena kita tahu bahwa kadang itu ada operasi emergensi juga ya. Kemudian, nah ini yang terakhir teman-teman, ini adalah baru, tetapi ini tentunya bukan untuk teman-teman di ruang perawatan ya, tapi untuk teman-teman di administrasi, bahwa semua perjanjian yang kita lakukan dengan pasien itu harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah ya. Karena transaksi yang kita lakukan dengan pasien ketika mau rawat inap itu adalah transaksi non tunai, kan pasien tidak langsung bayar ya, dokter datang bayar, ini obat datang bayar, tidak seperti itu, tidak tunai seperti itu. Karena itu, tapi kan transaksi tunda, karena itu harus dengan menggunakan akad atau perjanjian ya, nanti akan diberikan pelayanan seperti ini, biayanya seperti ini. Nah itu nilai-nilai syariah harus diperhatikan ya. Meskipun targetnya 70%, tetapi kita berharap nanti semua akad yang ada di rumah sakit ini menggunakan akad syariah. Kemudian yang berikutnya adalah indikator mutu wajib syariah. Kalau tadi standar pelayanan minimal ya, minimal 70%, sekarang indikator mutu wajib syariah ya. Ada 3 aja teman-teman. Yang pertama, pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin, kemudian mengingatkan waktu sholat dan pemasangan DC sesuai gender ya. Nah, yang pertama adalah talqin untuk pasien sakaratul maut, teman-teman. Ini untuk menjaga akidah pasien. Semua pasien yang sakaratul maut harus terdampingi dengan talqin sampai akhir kehidupan, teman-teman. Saya bilang ini adalah ibadah yang sangat besar bagi teman-teman yang ada di ruang perawatan, ya, baik itu dokter ataupun perawat. Ketika kita tahu bahwa ada pasien yang sedang mengalami sakaratul maut, itu adalah kesempatan berbuat ibadah yang sangat besar ya.
Bayangkan apabila itu adalah kita atau keluarga kita yang sedang mengalami sakaratul maut, ketika keluarga tidak ada yang mendampingi, maka kita pasti membutuhkan, sangat menginginkan ada orang yang memandu untuk menalkin kita, memandu kita mengucapkan la ilaha illallah, karena itu adalah kesempatan kita terakhir ya untuk beribadah, menyaksikan bahwa Allah itu Esa, dan dengan kalimat itu adalah satu jaminan bahwa seseorang pasti akan masuk surga. Karena itu teman-teman jangan sia-siakan ya. Kalau melihat ada pasien sedang sakaratul maut, teman-teman berlomba-lombalah untuk mentalkin pasien itu ya, dengan berharap bahwa nanti ketika kita sedang sakaratul maut juga ada orang yang sangat peduli untuk mentalkin kita. Itu ya teman-teman ya. Karena itu untuk talkin ini nggak main-main, standarnya ini harus 100% ya, kecuali pasien non muslim ya teman-teman. Untuk semua hal yang kita lakukan tadi, pasien non muslim tidak boleh dilakukan karena itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kan ajaran agama kita lakum dinakum waliyadin. Kita bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga kita tidak boleh menyuruh orang non-muslim untuk melakukan ibadahnya orang muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengingatkan waktu sholat. Nah, ya teman-teman, ini mengingatkan waktu sholat ini. Saya perhatikan ini memang kita masih belum bisa sesuai target ya teman-teman ya. Tapi dicoba lagi ya, setidaknya pada saat pertama kali pasien datang itu teman-teman sudah menawarkan bantuan. Kemudian setelah itu teman-teman setiap kali keliling, Ibu sudah sholat belum? Selain teman-teman menanyakan obatnya sudah diminum belum? Selain teman-teman melakukan tensi, ayo dong teman-teman juga mengingatkan sudah sholat belum tadi, seperti itu ya. Ini saya berharap ini bisa menjadi kebiasaan yang membudaya gitu ya. Bagaimana teman-teman mengukur tensi, mengukur nadi, itu kan teman-teman sudah mengakar bahwa ini pekerjaan saya, ini kewajiban saya. Demikian juga dengan mengingatkan waktu sholat ini. Ya, sudah sholat belum? Pada saat menensi itu teman-teman bilang. Gitu ya. Oke, ini targetnya 100% ya teman-teman. Kemudian pemasangan DC sesuai gender, ini juga 100% bahwa di area aurat yang paling pribadi, ini kita berupaya agar pasien itu dilayani oleh perawat atau dokter ya. Perawat ini terutama dengan jenis kelamin yang sama. Ini targetnya 100%. Tentu akan membuat pasien merasa lebih nyaman. Baik, teman-teman, mungkin untuk standar syariah manajemen mutu, indikator mutu wajib, dan standar pelayanan minimal itu yang bisa saya jelaskan. Nanti di sesi berikutnya kita akan lanjut tentang manajemen risiko syariah ya, dan insiden keselamatan pasien syariah. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dilaksanakan karena ini adalah ibadah kita. Saya pernah membaca dalam buku biografi Imam Syafi'i bahwa ilmu dunia yang paling tinggi tingkatannya menurut beliau adalah ilmu kedokteran, karena itu adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia ya. Tentu ilmu kedokteran, ilmu keperawatan juga kan dalam satu rumpun. Jadi teman-teman berbahagialah kita oleh Allah diberikan jalan hidup sebagai seorang dokter, perawat, dan tenaga pendukung yang merawat tubuh manusia gitu. Karena itu teman-teman, kita syukuri kesempatan ini sebaik-baiknya dan dengan ditambahkan dengan melakukan syiar Islam ya, syiar Islam untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar mereka tetap selalu terjaga ibadahnya, auratnya, dan akidahnya. Itu ya teman-teman, semoga menjadi amal pahala untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.